Kita akan bicara mengenai pengenalan kateter dengan komplikasi non-infeksi pada COPD. COPD ini merupakan suatu teknik dialisis yang sebetulnya paling pada zaman pandemi COVID ini ya paling beruntung lah mereka yang memperoleh COPD ini ya, karena selain tidak perlu datang ke rumah sakit, juga mereka juga tidak terhindar dari berbagai kontak dengan pasien-pasien, terutama pasien OTG atau keluarganya yang OTG ya. Dan hal ini merupakan satu keberuntungan ya. Namun ya karena COPD ini dikerjakan oleh diri sendiri ya, maka setiap pasien COPD ya sebetulnya harus bisa memelihara dirinya sendiri agar tidak mengalami komplikasi yang merupakan keuntungan dari COPD tersebut ya. Karena kalau sudah mengalami komplikasi dan harus dirawat ke rumah sakit ya risikonya akan sama dengan pasien-pasien yang menjalani hemodialisis ya. Dan itulah yang harus kita tekankan dan juga kita berikan edukasi kepada mereka agar mereka semua tidak mengalami komplikasi yang berikut akan kita sampaikan ya. Sebentar, ini kok nggak bisa pindah di bawah kelihatannya. Oke. Sebentar ya, biasa kalau sudah ini pindah sedikit jadi bingung pindahinnya di mana ini gitu. Pindahnya kecepatan malah. Ternyata cuma begitu. Oke. Kita tahu bahwa alat utama ya untuk bisa terlaksananya COPD itu adalah kateter peritoneal dialisis ya, atau kateter untuk berjalannya atau berlangsungnya tindakan COPD ya. Dan kateter PD ini terdapat dalam berbagai bentuk. Ada yang straight atau lurus, ada yang coiled. Kita tahu nanti kita lihat gambarnya ya bagi yang belum pernah nih melihat bagaimana kateter COPD ini ya. Nanti coiled itu ujungnya tuh berputar seperti obat nyamuk bakar ya. Lalu swan neck. Kalau swan neck itu dia sudah dibikin lengkung ya. Yang coiled itu hanya berputar di ujung, tapi selanjutnya lurus. Tapi kalau swan neck itu dibikin melengkung sesuai dengan area atau teknik yang akan kita masukkan ke dalam perut tersebut ya. Panjang kateter itu bervariasi, tapi kalau di Indonesia standar lah sekitar 15 sampai 20 cm, ada yang cuma 10 cm ya, tapi rata-rata antara 15 sampai 20 cm ya. Kalau di luar negeri, saya pernah mendapat beberapa pasien itu dari negara-negara Arab, lalu orang dari kulit putih gitu ya, yang besar-besar, itu ada kateternya yang panjangnya bahkan sampai ke 50 cm. Dan keluarnya tidak di perut, ada yang keluarnya di dada. Karena bayangkan kalau pasien besar, ya perutnya besar, kateternya atau exit site-nya itu di bawah udel, ya di bawah umbilikus, nggak akan kelihatan. Ya, bayangin aja, dia melihat ke bawah aja yang kelihatannya cuma perut, ya. Maka dibuatlah, ya apalagi yang di bawah perut nggak akan kelihatan tuh mereka tuh ya, meskipun badannya besar, ya. Maka dibuatlah suatu kateter yang bervariasi untuk menginovasikan berbagai bentuk tubuh, ya variasi bentuk tubuh, sehingga mereka dibikin yang panjang, keluarnya di mana, di dada itu, ya. Nah itu memang memerlukan teknik khusus dalam pembedahannya. Lalu kateter juga dibagi dalam jumlah dakron pengikat, biasanya ada yang satu atau ada dua, ya. Dan dakron ini dipergunakan untuk perkembangan optimal dan fiksasi di intraabdomen dan juga di exit site-nya, ya, terutama di tunnelnya. Kateter terdiri dari sebuah tabung silikon fleksibel, ya, jadi dari silikon yang sifatnya inert, ya, tidak menimbulkan alergi atau rangsangan terhadap
sel-sel tubuh, ya, dengan ujung yang terbuka di awal dan akhir, dengan beberapa lubang samping, ya, untuk drainase dan penyerapan dialisat yang optimal. Jadi seperti NGT sebetulnya. Kalau kita lihat NGT itu kan di ujungnya tuh, di kedua ujungnya ada lubang. Tapi di ujung yang masuk ke lambung, kita lihat ada lubang-lubang kecil, ya, di sampingnya itu untuk memperluas atau memperbesar area keluar masuknya. Oh, ini ada yang mencoret bukan saya ya Pak Tony ya. Ini mungkin dari yang lain nih. Karena saya sudah di unable ya. Itu kita lihat nih di atas ini ada dacron cuff ya, kateter yang lurus, ini yang straight dengan 2 dacron ya, cuff ya. Nah, ujungnya ini berlubang-lubang. Ada lubang lagi di ujung sini dan juga lubang di ujung yang satunya lagi. Ini yang straight ya. Ini dacronnya ada yang peritoneal cuff dan subcutaneous cuff ya. Sedangkan yang satu lagi di bawahnya itu yang coiled ya, yang masuk ke dalam peritoneal cavity. Nah, ini melengkung seperti ular atau seperti obat nyamuk bakar ya. Dan cuff-nya juga rata-rata ada 2 ya. Dan ini posisinya penempatannya. Nah, ini yang berlubang-lubang di samping ini ya masuk ke dalam rongga peritoneum ya. Jadi seperti Dr. Atin tadi bicarakan, si selang kateter ini tidak masuk ke dalam usus ya, karena ada beberapa baik perawat atau dokter yang menyangka, bahkan pasien ya terutama, yang menyangka jadi si kateter ini masuk ke dalam usus. Jadi mereka bilang absorpsinya terjadi di dalam usus. Nah, itu yang harus diberikan edukasi. Jadi tidak masuk ke dalam usus, tetapi masuknya ke rongga peritoneum di sela-sela usus di dalam perut kita. Ya, dan cuff tadi ya, yang satu yang peritoneal cuff itu biasanya kita tanam di atas peritoneum, di otot atau di fascia ya, dan yang satu lagi adalah yang subcutaneous cuff, yaitu di exit di tunnel ya, yang mengarah kepada exit site ya. Oke, nah ini contoh aslinya gambarnya ya. Yang atas tuh yang lurus ya, yang straight, ada 2 cuff ya, yang terbuat dari dacron, yang biasanya kita pakai yang ini, panjangnya sekitar 15-20 cm ya, sampai ada yang 30 juga ya. Lalu yang bawah ini yang 2 cuff dengan coil di ujungnya ya, melengkung seperti ular atau obat nyamuk bakar ya. Ini contoh gambar aslinya. Oke. Sekarang kita melihat paketnya. Nah, ini paket ya. Nah, ini kebetulan karena sponsor kita ini dari Baxter ya, kami ucapkan juga terima kasih kepada Baxter yang telah membantu jalannya acara ini ya. Kita lihat nih ada paket awal ya. Satu ada yang bisa straight atau coiled ya, tapi yang coiled itu harus bayar, yang straight itu gratis dari BPJS. Ya, ini ada transfer set ya, yang ada biru-birunya ini. Lalu ada titanium adaptor ya, ada mini cap ya, dan ini di dalamnya sih ada povidone iodine ya, bukan betadine ya, betadine itu merek dagang, tapi povidone iodine ya. Nah, ini yang biasanya kita pakai ya sehari-hari ya, untuk pasien-pasien kita harus tahu nih ya. Setelah kita mengenal kateter untuk peritoneal dialisis, maka karena mendapat kesempatannya untuk membicarakan masalah komplikasi CAPD, terutama adalah komplikasi yang non-infeksius ya, maka kita belajar mengenai komplikasi non-infeksi yang lebih mendalam ya. Karena komplikasi pada pasien CAPD itu kan ada yang infeksi dan juga non-infeksi. Kalau infeksi udah sering deh kita tahu ya, peritonitis, infeksi di exit site, infeksi di tunnel ya. Kalau peritonitis kita sering juga lihat ya, pokoknya pasiennya mengeluh nyeri perut, terus kita lihat di cairannya menjadi keruh begitu ya, cairan yang dikeluarkannya. Kalau infeksi exit site atau tunnel ya biasanya pasiennya juga nyeri di sekitar exit site atau tunnel, kemerahan, mengeluarkan nanah ya, dan juga biasanya juga ada pasien jadi demam dan sebagainya ya.
Tapi sekarang ini kita akan bicara mengenai komplikasi yang non-infeksi, baik yang terkait kateter, baik yang akibat meningkatnya tekanan intraabdomen, maupun terkait proses dialisisnya sendiri, ataupun komplikasi metabolik. Ya. Komplikasi pada pasien COPD juga bisa dibagi berdasarkan waktu. Kalau komplikasi terjadi kurang dari 30 hari, maka disebut early complication atau komplikasi yang awal atau dini. Tapi kalau lebih dari 30 hari, maka komplikasinya itu dimasukkan pada komplikasi yang late atau lanjut. Ya. Nah, yang penting dalam pelatihan ini kita harus sering berlatih ya, dan juga pelatihan ini akan membuat diri kita menjadi semakin ahli dan semakin tajam sense of crisis-nya. Ya. Ini adalah komplikasi yang dini atau awal atau early. Ya. Tadi sudah disebut, bisa terjadi nih, misalkan dalam minggu pertama ya infeksi di exit site atau tunnel ataupun terjadi peritonitis karena ada kuman yang masuk ke area bekas operasi biasanya. Ya. Sekarang juga ada komplikasi terkait tindakan insersi kateter peritoneal dialisisnya. Ini yang berat-berat biasanya ya, perforasi kandung kemih, perforasi usus, migrasi kateter melalui diafragma ke atas ya, pendarahan intraperitoneal ataupun bocor cairan dari dalam ya. Dan masalah yang terkait kateter yang menyebabkan volume drain berkurang, misalkan kegagalan outflow ya, akibat kegagalan outflow itu akibat obstruksi entrapment dari kateter ya, dan juga malposisi. Kita bicara mengenai perforasi usus ataupun perforasi kandung kemih itu terjadi akibat saat tindakan ya, biasanya ada benda tajam yang masuk ke dalam rongga peritoneum dan kebetulan menusuk usus ataupun menusuk kandung kemih ya. Jadi untuk mengurangi risiko perforasi ini, maka selalu kita persiapkan pasiennya sehari sebelumnya. Ya. Untuk mengurangi perforasi usus, maka pasiennya tidak boleh konstipasi, ya, tidak boleh ada feses di dalam, ya. Oleh karena itu kita harus kuras tuh sehari sebelumnya atau malamnya itu kita kuras habis fesesnya sehingga ususnya tidak mengalami distensi. Untuk mengurangi perforasi kandung kemih bagaimana? Yaitu dengan cara dia harus pipis, kosongkan kandung kemihnya kalau masih ada produksi urin, ya. Kalau masih ada produksi urin, kosongkan kandung kemihnya, ya, biar tidak terjadi perforasi, ya. Bila diperlukan, ya pasang kateter, ya, supaya tidak terbentuk urin yang banyak di kandung kemih, ya. Meskipun perforasi ini jarang terjadi, hanya sekitar 1% dari pasien COPD, ya, dan biasanya manifestasinya adalah peritonitis, ya. Habis operasi kok sakit gitu ya. Apalagi ketika ditekan, perutnya menjadi kaku atau tegang ya. Khas saja orang peritonitis. Terus biasanya mual-mual atau muntah ya. Nah, penanganannya bagaimana? Dilakukan eksplorasi bedah. Cabut kateter kalau memang terjadi perforasi karena udah terjadi peritonitis di dalam, dan berikan antibiotika dan eksplorasi bedah itu untuk menutup perforasi itu baik di usus ataupun di kandung kemih ya. Yang kedua perdarahan ya. Jarang terjadi juga, biasanya terjadi di exit site atau tunnel dan juga bisa akibat trauma ya. Dan darah terlihat pada awal drainase ya. Cairan effluentnya merah, ini contoh nih, ini yang real nih ya. Ini 2 minggu yang lalu Pak A ya, umurnya 50 tahunan, baru dipasang COPD. Ketika drain yang awal tuh kita kasih cairan ya, cairan PD ya, ketika dikeluarkan warnanya merah. Merahnya beningnya ya, tidak ada endapan darah di bawahnya. Ini biasanya akibat rembesan darah dari permukaan. Ya, jadi jangan takut, dok, merah dok, perdarahan. Jangan takut, kalau pasiennya tenang-tenang aja, heart rate-nya tidak meningkat, ya, tidak ada nyeri perut yang hebat, ya. Ini biasanya rembesan dari sekitar ketika pembentukan exit site atau ketika membuka abdomen dari atas, ya. Ya, alhamdulillah dalam beberapa hari, ini hari ketiga gitu ya, setelah di flushing diberi obat ya, kita berikan santranexamat, vitamin K ya, dan juga penekanan pada daerah
apa namanya daerah exit site dan daerah tunnel, maka sudah mulai jernih nih, masih ada sedikit darah hari ketiga ya. Oke. Ini ada lagi nih, kan kalau CAPD ini diisi cairan si rongga peritoneumnya, jadi pasti tekanan intraabdomennya kan meningkat ya, diisi cairannya 2 liter nih ya. Biasanya perut kita kan tadi Dokter Atin sebut hanya ada 100 mili kira-kira cairan di peritoneum gitu ya. Tetapi sekarang diberi 1,5 sampai 2 liter. Tekanan intraabdomen pasti menjadi meningkat kan. Tidak seperti biasanya. Dan ini ada kemungkinan terjadi kebocoran cairan yang menyebabkan hernia ya, atau seperti semacam hidrokel ya, atau edema genital ya. Jadi si skrotumnya biasa menjadi besar ya. Kalau kata murid saya jadi skrotum dewa katanya ya. Nah, jadi besar sekali. Bisa juga kebocoran tidak di genital tapi kebocoran di dinding abdomen dan di perikateter, sekitar kateter ya. Atau bocornya naik ke atas, masuk ke dalam rongga dada yang dinamakan hidrotoraks ya. Nah, kebocoran cairan ini biasanya juga bisa terdeteksi pada awal PD berlangsung ya. Penyebabnya penyembuhan luka yang tidak baik, misalnya pada orang diabetes harus hati-hati ya. Kita harus perbaiki, persiapkan dulu nih orang diabetes ya. Kalau ada komplikasi macam-macam, hipoalbumin misalkan ya, salah satunya harus perbaiki dulu albumin ya, karena tanpa albumin yang baik maka penyembuhan luka tidak akan beres tuh. Biasanya kalau albumin rendah itu lukanya akan basah terus ya. Orang tua yang sudah susah begitu ya, malnutrisi dan sebagainya ya. Nah, ini harus diperbaiki dulu nutrisinya ya dan sebagainya ya. Lalu kalau ada riwayat pemakaian steroid misalnya pada orang lupus nefritis masuk ke sudah NSAID renal disease dan akhirnya harus masuk menjalani CAPD, hati-hati. Steroidnya harus ditapering down dulu dan dihentikan gitu ya. Tidak bisa diteruskan dulu ataupun tiba-tiba dihentikan gitu ya, harus kita perbaiki dulu itu masalah itu ya. Atau sudah ada hernia sebelumnya, pasien yang gemuk juga obes, hati-hati ya, karena pasien obes ini kalau ada kebocoran cairan ini agak sulit mendeteksinya, dia tertutup oleh lemak ya. Dan atau riwayat pembedahan di daerah abdomen ya, wanita yang sudah sering mengalami seksio ya, riwayat laparotomi, riwayat operasi appendix ya dan sebagainya, kita harus lihat nih sudah berapa tahun dia dilakukan pembedahannya dan bagaimana luka-lukanya dan apakah ada kemungkinan perlengketan di dalam, harus kita deteksi. Jangan sampai kita main buka saja dan ternyata di dalam tidak bisa masuk karena perlengketan di mana-mana ya, dan juga luka di abdomennya itu tidak bagus gitu ya. Banyak sekali keloid dan sebagainya, itu akan menghalangi jalan kita untuk masuk ke rongga abdomen ya. Dialisa dari rongga abdomen dapat bocor ke kompartemen tubuh lainnya ya. Edema genital ini biasanya hampir selalu pada pasien laki-laki ya. Kalau CAPD berapa minggu tiba-tiba si skrotumnya besar ya, dan dia bilang drainnya kok dok kurang terus gitu ya, skrotum saya tambah gede ya, berat badan saya bertambah, ada nyeri daerah skrotum ya, udah itu berarti ada kebocoran dari rongga peritoneum masuk ke dalam suatu paten prosesus vaginalis ya, membentuk hidrokel ya. Jadi waktu dulu secara embriologi, waktu di dalam kandungan seorang laki-laki itu ya, si testis itu sebetulnya adanya di mana? Apakah langsung di skrotum? Ternyata tidak. Ya, secara embriologi dia adanya di rongga abdomen. Ya, saat akan dilahirkan, baru si testis itu turun masuk ke dalam rongga skrotum. Ya, nah ada jalur tempat turunnya testis dari abdomen masuk ke dalam skrotum yang kadang-kadang pada pasien CAPD ya harusnya tertutup kan, gitu. Setelah melahirkan tuh terputus. Jadi skrotum tidak ada hubungan dengan rongga abdomen. Tetapi pada pasien CAPD karena tekanan tinggi intraabdominal, si saluran itu ya, paten prosesus vaginalis itu terbuka, ya kayak pipa yang sudah tertutup tiba-tiba didorong lagi, ditiup,
terbuka, masuklah cairan dari rongga abdomen ke skrotum. Ya, ingat ciri-cirinya tadi skrotum besar, drainnya kurang. Jadi masuk 2 liter dok, tapi kok cuman 1.800 keluarnya gitu ya, 1.500 ya. Karena sebagian masuk ke dalam skrotum, makin besar skrotumnya. Penanganannya bagaimana ini? Ya terpaksa PD dihentikan dulu sementara. Kalau enggak kasihan, nanti nggak bisa duduk tuh, karena terganjal skrotum si pasiennya ya. Lakukan scan abdomen, kalau perlu reparasi dengan bedah. Biasanya harus reparasi dengan bedah, karena itu untuk menutup paten prosesus vaginalis tersebut ya. Setelah lukanya sembuh ya, sementara dilakukan HD dulu, baru bisa dimulai lagi dengan pertukaran volume yang sedikit, mulai dulu lah dengan maksimal 500 cc dulu, lihat ya masuk ke dalam skrotum atau enggak gitu, bagaimana drainnya. Kalau sudah baik bisa ditingkatkan ke 500, 1000, 1500 dan akhirnya 2000 gitu ya kira-kira ya. Lalu kebocoran pada dinding abdomen dan perikateter. Ini pada dinding ya, pada dinding abdomen dan perikateter. Insidensinya jarang tetapi lebih sering daripada hernia ya, dan teknik pembedahan berperan dalam kebocoran perikateter ini ya. Biasanya kalau teknik pembedahannya tidak banyak memotong ya, seperti teknik yang dilakukan dengan metode Bandung itu secara tumpul, maka kebocoran abdomen ataupun perikateter itu sangat jarang ya, bahkan sampai saat ini kita belum pernah menemukan ya. Ada satu kebocoran perikateter tapi memang itu akibat tertusuk jarum gitu ya, saat menjahit tertusuk jarum ya, dan tidak tampak saat ini operasi karena jarum kecil, bukan nusuk nancep gitu ya, hanya kakoet lah kalau bahasa Sunda ya, dan itu netesnya sangat pelan gitu ya. Nah, saat pemakaiannya sudah berlangsung penuh ya dengan 2 liter baru tampak ya. Dan hati-hati pasien dengan penyembuhan luka yang jelek ya seperti yang tadi, dan riwayat pembedahan di daerah abdomen harus diperhatikan juga tuh ya, bisa menyebabkan resiko kebocoran di abdomen dan di perikateter ya. Sulit melihatnya nih kalau kebocorannya di dinding abdomen, apalagi orang yang gemuk ya. Cuman kok si ini pinggangnya bertambah besar ya, nggak keraba tuh ya, sebetulnya ada edema di abdomen ya, diraba kok kayak air di dinding abdomen ya, bukan air di dalam ya, pasti ada karena ada cairan CAPD ya. Berat badan bertambah terus, drainnya juga menjadi berkurang ya, harus ditelusuri itu ya, dengan menghentikan dulu CAPD, USG, CT scan atau MRI ya. Kalau perlu dilakukan perbaikan ya, surgical repair ya, sementara HD dulu sampai luka sembuh ya. Oke, nah ini yang kebocoran perikateter tadi ya, yang ketusuk si kakoet jarum ya, pernah kita 1 kali ya. Itu penilaiannya gimana? Ada edema di sekitar jalannya kateter, baik sekitar tunnel ya ataupun sekitar exit site ya. Kenaikan berat badan, outflow-nya juga tadi berkurang ya. Tapi yang khasnya kebocoran perikateter ya, itu biasanya perbannya basah terus ya. Jadi perban di atas untuk menutup si selang ya di exit site ya, itu basah. Itu curigailah ada kebocoran perikateter ya. Biasanya terjadinya cepat sih kalau itu ya. Ini juga pasien yang kemarin yang dulu itu ada kebocoran perikateter. Nah, itu dicek ternyata ada bocor sedikit, tapi untungnya masih di atas, jadi masih bisa kita potong dan kita sambung ulang si transfer setnya di bawah kebocoran tadi ya. Gitu. Oke, dan satu lagi nih, ini juga pernah kejadian ya pada sekitar 2 atau 3 pasien ya. Nah, dia tuh mengalami hidrotoraks ya, perpindahan dialisat dari peritoneum ke rongga pleura di dada. Insidensinya itu 1-5%, rata-ratanya 2% ya. Dapat terjadi pada awal peritoneal dialisis atau juga terjadi pada beberapa bulan atau tahun setelah berlangsungnya CAPD ya. Peningkatan tekanan intraabdominal yang transien dapat menjadikan predisposisi hidrotoraks yang akut dan lebih sering pada wanita daripada laki-laki dan hampir selalu ya
pada toraks kanan. Di pasien-pasien kita juga 2-3 pasien itu memang pada toraks yang sebelah kanan. Yang sama biasanya kejadiannya pada orang deko, misalkan asites dengan sirosis gitu ya. Itu hampir selalu kalau ada bocor masuk ke rongga pleura, itu masuknya ke toraks yang sebelah kanan. Ya. Diagnosis awal biasanya tidak ada gejala, tapi lama-lama kok pasien merasa makin sesek. Ya, kita dengarkan nggak ada ronki. Ya, ada rasa tidak enak di dada, kadang-kadang nyeri juga ya, seperti nyeri peleritik juga bisa terjadi ya, karena adanya gula yang lebih tinggi daripada seharusnya di situ. Berkurangnya volume drain ya, seperti biasa gitu. Kalau ada yang pindah, pasti volume drain itu menjadi berkurang. Ketika kita lakukan fungsi dan analisis cairan pleura, maka cairannya itu transudat, bukan suatu eksudat. Ya, tidak ada leukosit atau leukositnya rendah, tapi glukosanya tinggi sekali. Ya, waktu itu ada uji coba kita lakukan pemberian semacam methylene blue ya ke dalam cairan CAPD, dan ketika difungsi keluar biru di situ juga ya di pleura ya, dan itu membuktikan bahwa terjadi perpindahan cairan dari peritoneum masuk ke dalam rongga pleura ya. Fototoraks sederhana untuk mengkonfirmasi efusi pleura ya. Penanganannya bagaimana ya? Torakosintesis, pleurodesis sementara HD dulu, dan gunakan volume yang kecil dengan posisi supine ya. Jadi jangan ada kesempatan pasien itu berbaring ya. Kalau berbaring dia pindah nanti ke toraks ya. Tapi kalau dalam posisi berdiri terus dia akan tidak akan mudah ya. Tapi ya pasien kan harus tidur sekali waktu ya. Nah, itulah yang agak menyulitkan juga. Ya, sehingga harus diatasi ya. Bagaimana dengan hernia? Hernia itu bisa terjadi di mana? Di umbilikalis, di udel hernianya nonjol, bisa juga di dinding abdomen yang lain karena bekas operasi, misalnya bekas seksio, dia lemah, longgar, sehingga hernia nonjol, ya dinding perutnya terjadi pada tempat tersebut. Ya, bisa terjadi pada cukup tinggi juga 10-20% pasien, ya. Dan bengkak biasanya terjadi akibat tekanan tinggi intraabdomen setelah latihan fisik atau batuk atau ngeden gitu ya, dan kita harus buktikan dengan CT scan abdomen ya, dan juga harus dioperasi si hernianya ya. Dan defeknya bisa anatomi kongenital, volume dialisa dengan jumlah yang banyak ya, riwayat hernia dan juga riwayat pembedahan sebelumnya. Sama juga penanganannya yaitu dengan bedah CADPD sementara stop, HD dulu ya. Setelah bedah baru dimulai lagi CAPD dengan volume yang kecil ya. Nah, ini oke. Hati-hati ya, pasien CAPD itu jangan sampai dia sering konstipasi atau sulit BAB ya. Kalau dia sulit BAB, fesesnya penuh di perut, itu banyak macam-macam nantinya. Terutama migrasi ya, atau outflow yang berkurang gitu ya. Karena feses yang penuh akan mendesak si si kateter ini, sehingga agak sulit nanti dia yang lubang kecil-kecil itu kan tertekan dan tidak bisa mengeluarkan cairan CAPD dengan baik pada saat outflow ya. Oke. Dan konstipasi dengan draining yang jelek ini merupakan yang paling sering ya penyebabnya ya. Bisa menyebabkan masalah outflow. Bagian coil dari kateter mungkin berada di atas kolon yang mengembang akibat feses tadi ya, sehingga menjadi katup satu arah saja. Masuk bisa lancar karena ada lubang di ujung kedua ujung ya, tapi yang pinggir-pinggir itu tertekan, tertutup oleh usus ya. Tapi pasien kan tidak bisa menilai dengan baik jumlah feses di kolon. Kalau kita ronsen tadi dengan BNO sudah tampak tuh isinya feses semua ya dari ujung ke ujung ya. Lalu berikanlah laksatif ya atau obat urus-urus ya sebelum melakukan yang hal lain. Kalau nggak bisa baru kita enema dan sebagainya. Paksa aja supaya si fesesnya itu harus keluar ya. Nah, sekarang migrasi tip kateter. Di mana sih tip kateternya ini kalau kita perhatikan ya? Oke. Yang coiled nih pakainya nih. Nah, ini tipnya ada di sini ternyata. Ya.
Kita lihat tuh yang ujung melengkung seperti ular atau seperti obat nyamuk, ya. Harusnya yang coil ini ada di mana? Bukan di situ. Harusnya ada di rongga pelvis di bawah sini, ya. Oke, ini terjadi migrasi tip kateter ke abdomen sebelah kiri, ya. Nah, kalau kiri masih lumayan karena usus itu bergerak searah jarum jam, ya. Kalau kiri, ya, biasanya kita lebih mudah berikan urus-urus, dia akan turun ke rongga pelvis. Tapi kalau ke kanan lain cerita, ya. Oke. Tadi kita sudah lakukan diagnosis banding terhadap outflow yang jelek. Nomor satu tadi konstipasi, ya, banyak feses. Yang kedua migrasi tip kateter, ya, harusnya di rongga pelvis, si ujung kateter atau tip kateternya bergerak ke kiri, ke kanan, atau bahkan ke atas yang harusnya ada di rongga pelvis, ya. Catheter migration itu bisa terjadi akibat memang placement yang kurang baik, ya, atau memang kondisi pasien yang menyebabkan si tip kateter itu bergerak, ya, tidak ada di bawah tapi ke kiri, kanan, atas, ya. Diagnosis awalnya gampang dengan foto polos abdomen saja, karena dengan foto polos abdomen itu si kateter itu ada garis putih, ya, yang itu akan tampak oleh sinar X-ray, ya, pada foto, ya, ada garis putih itu akan kelihatan. Nah, itu yang menjadi patokan kita untuk memperhatikan di foto polos abdomen, ya. Kalau yang Swanek ataupun yang coil itu akan lebih susah memang perbaikannya, ya, tapi penempatannya akan lebih baik. Tapi kalau sudah terjadi migrasi lebih sulit. Yang berikutnya apa? Yang menyebabkan outflow yang jelek, ya. Biasanya ada fibrin plaque, ya. Itu yang tadi kita lihat gambar ada banyak perdarahan itu, ya, pada awal pemasangan itu harus diantisipasi. Karena kalau tidak itu akan menyebabkan fibrin-fibrin darah, ya, yang akan menyumbat lubang-lubang kateter, terutama yang di pinggir-pinggir. Itu yang di pinggir-pinggir itu lebih kecil, tapi kalau kedua ujung itu besar, ya. Prinsip yang harus dilakukan untuk memperbaiki gangguan draining, ya, itu harus singkirkan konstipasi, ya, lalu tadi migrasi tip kateter, evaluasi fibrin, ya. Kalau fibrin nyumbet lebih sering, ya, tidak bisa keluar, tidak bisa masuk, ya. Nah, ini yang agak sulit tapi menentukannya. Itu akan membuat fibrin itu semakin masuk, ya. Kita hanya boleh satu arah saja, memflash saja. Tapi kalau menyedot, kalau ada fibrin atau ada omentum, itu akan nempel ke lubang-lubang kecil dan masuk ke dalam, ya. Dan itu makin menyumbat nantinya dan tidak bisa disingkirkan sehingga harus dilakukan operasi untuk menyingkirkan fibrin atau omentum tersebut, ya. Oke. Outflow yang jelek tadi diagnosis bandingnya satu konstipasi, yang sering migrasi, sumbatan fibrin, apalagi yang berikutnya, ya. Ya, ini jadi ini gambarnya sih ini, ya, cuman nggak kelihatan di ujungnya maka diperbesar saja. Ini ada apa, ya? Ini ternyata pembentukan trombus akibat bakteri, ya. Jadi kateter gram ataupun yang nempel di situ akibat adanya pembentukan bakteri yang ini, ya, yang menyumbat daerah ujung kateter. Lalu yang berikutnya lagi adalah omentum. Omentum wrap itu atau omentum wrap. Omentum kita tahu, omentum itu alat suatu organ penggantung usus. Jadi usus itu tidak diam sendiri, ya, tetapi digantung supaya tidak bergerak ke arah yang lain-lain, ya. Jadi kalau usus halus harus ada tempatnya di situ, ya, usus besar ada tempatnya juga di situ. Nah, penggantungnya adalah omentum, ya. Tapi kalau omentum ini banyak, ya, dia bisa menyebabkan dia punya sense tuh, ya. Ini ada benda asing nih, ya, di bawah ini kan ada kateter nih, jalan, ya. Nah, ya, lihat nih, ya, di kateternya diselimuti,
atau dibungkus oleh si omentum ini sehingga ujung-ujungnya tertutup. Biasanya pasiennya tidak bisa masuk atau tidak bisa keluar, tapi kebanyakan inflow-nya baik dan outflow-nya yang jelek, ya, karena inflow biasanya masih ada ujung yang besar, ya, sedangkan yang di pinggir-pinggir itu tertutup, ya. Lebih banyak terjadi pada anak-anak, ya, dan jika positif kateter di luar true pelvis, ya. Dapat dicegah dengan omentektomi, ya, pada anak dan juga pada dewasa yang mengalami omentum yang berlebihan, ya. Nah, ini kalau ternyata waktu dibuka, oh ini taunya gimana? Ya sulit ini. Taunya ya hanya kalau dilakukan laparoskopi, ya, atau membuka perut dan dilihat, oh ternyata omentum yang membelit si kateter tersebut, ya. Sekalian dibuka, omentumnya dibuang, kateternya diperbaiki, ya. Nah, ini tadi ya, diagnosis banding outflow yang jelek, ya, ini merupakan suatu komplikasi non-infeksi yang harus kita antisipasi, ya. Sekali lagi, nomor satu adalah konstipasi, migrasi tip kateter, adesi atau perlengketan, ya, ada omental wrap, ya, adesi atau perlengketan itu tadi akibat ada kuman tadi, ya, atau ada fibrin, ada clot, ada obstruksi yang eksternal, ya. Ya, ini dan ini saya kira yang terakhir, ya, bocor kateter tengkop atau perikateter ini tergantung letak bocornya, ya. Kalau di bawah cuff yang dalam atau yang peritoneal, ya kita harus ganti kateternya, ya. Tapi kalau bocornya di atas cuff yang subkutan, ya, nah itu kita masih bisa potong lah, diakali, dipotong, lalu transfer setnya disambungkan lagi. Tapi kalau di antara dua cuff juga tidak bisa, ya. Atau kalau mau ya hanya satu cuff yang tertanam, satu tidak, kita potong, transfer set masuk ke sana. Cuman agak sulit, lebih baik kita ganti saja, ya. Saya kira ini slide saya yang terakhir, ya, sebagai kesimpulan dari pembicaraan kita pada pagi menuju siang hari ini, ya. CAPD merupakan pilihan teknik dialisis yang baik, ya, terutama di zaman pandemi COVID-19 ini, ya, karena kemungkinan terinfeksi dari pasien, dari rumah sakit, dari petugas kesehatan dan sebagainya menjadi lebih sedikit. Dan CAPD ini juga memiliki kelemahan, di antaranya ada komplikasi infeksi dan non-infeksi, ya, yang dapat terjadi pada pasien CAPD. Namun antisipasi komplikasi dan penata laksanaan komplikasi yang non-infeksi yang tepat merupakan salah satu kemampuan yang harus dikuasai oleh tim CAPD, baik dokter maupun perawatnya, ya. Yang penting seringlah berlatih, seringlah ikut webinar yang diadakan IFSI dan Pernefri, ya, sehingga latihan-latihan itu dan pengetahuan itu akan membuat kita menjadi semakin sempurna dan memiliki sense yang tinggi terhadap kemungkinan kejadian krisis yang terjadi pada pasien, termasuk komplikasi infeksi. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.